Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nia Hovifah dengan NIM 2241101103035. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen dan Strategi Dakwah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai review saya mengenai fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling dari salah satu ustadz ternama yang ada di Indonesia, yaitu Ustadz Hanan Attaqi. Untuk video selengkapnya, disimak ya teman-teman. Sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita mengenai tokoh yang satu ini, yang dimana tokoh ini merupakan salah satu tokoh legendaris yang ada di Indonesia, yaitu Ustadz Hanan Attaqi. Ustadz Hanan Attaqi LC lahir pada 31 Desember 1981. Dia adalah seorang pendakwah Indonesia yang menyampaikan ceramah yang dekat dengan keseharian dan gaya anak muda. Ustadz Hanan Attaqi tidak hanya berceramah di banyak tempat saja, tetapi ia juga merambah ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Twitter. Ia begitu menarik banyak perhatian anak muda karena cara ia dalam penyampaian dakwah mudah dimengerti dan bahasa yang digunakan kekinian dan juga pesan dakwah yang dibawakan itu sesuai dengan keadaan yang sering dirasakan oleh anak muda. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya terhadap penerapan fungsi manajemen terhadap aktivitas dakwah Ustadz Hanan Attaqi mengenai planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan atau planning. Dalam kajian yang dibawakan oleh Ustadz Hanan Attaqi, perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan dakwah adalah visi. Visi Ustadz Hanan Attaqi dalam berdakwah sekarang ini adalah mengajak anak muda lebih dekat sama Allah, taat sama ibadah, dan menjadi generasi yang lebih bermanfaat. Jadi sasaran utama dakwahnya adalah kalangan milenial dan generasi Z, karena dianggap sebagai audiens dakwah yang tepat karena perihal usia produktifnya serta pilihan hidup yang masih beragam dan panjang waktunya. Adapun strategi dakwah yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi adalah yang pertama yaitu ada meletakkan paradigma tauhid dalam dakwah melalui tindakan memberikan pemahaman akan butuhnya sebuah nilai spiritualitas bagi kehidupan di era modern, serta memberikan penjelasan lebih konferensi mengenai peran moral dan etika Islam yang berguna dalam banyak persoalan. Yang kedua yaitu memahami perubahan paradigmatik pemahaman agama melalui tindakan memberikan dakwah betapa Islam sangat sesuai dalam setiap zaman. Islam juga menerima perubahan zaman tetapi tidak semestinya membiarkan begitu saja, sehingga umat wajib memahami agama sebagai sumber yang utuh. Yang ketiga yaitu ada strategi yang imperatif dalam dakwah melalui tindakan mendekatkan dakwah kepada mat'u dalam banyak ruang dan sosial yang ada. Tujuannya supaya memberikan perencanaan spiritual bagi kalangan muslim dengan tidak mengindahkan aktivitas yang ada. Untuk perencanaan selanjutnya yang dibuat oleh Ustadz Hanan Attaqi adalah berdakwah menggunakan media digital yang bertujuan agar semua khalayak dapat dengan mudah mengakses dan dapat didengar kapan saja. Ia biasanya menyiapkan tema-tema atau pesan dakwah yang akan dibawakan itu semenarik mungkin untuk para jemaahnya, khususnya anak muda dan generasi milenial. Biasanya tema yang dibawakan banyak menyangkut hal-hal kecil yang dalam keseharian dan sepele tetapi sering dirasakan oleh banyak orang.
Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Ustadz Hanan Attaqi adalah adanya organisasi yang dibuat oleh beliau, yaitu Gerakan Pemuda Hijrah, yang biasa dikenal dengan sebutan SHIF, yang kemudian ini menjadi salah satu media dakwah dari Ustadz Hanan. Dalam hal ini, Pemuda Dakwah juga memiliki banyak program, yaitu ada pesantren, Sekolah Rimba Indonesia, Rahila Stable, Shift Media, Shift Farm, Shift Car, Masjid Rahila, yang mana itu semua di bawah bimbingan Ustadz Hanan Attaqi sebagai foundernya untuk meraih hati pemuda. Ustadz Hanan tentunya memiliki manajer yang mengatur semua kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah beliau dalam memanage segalanya. Dalam berdakwah di berbagai tempat, Ustadz Hanan menggunakan pengorganisasian job desk untuk berlangsungnya kajian yang dia bawakan. Biasanya Ustadz Hanan ketika mengisi suatu kajian itu menggunakan host untuk membantu acara berlangsung, sehingga dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan menghindari akan kegaduhan yang mungkin biasa terjadi tanpa adanya pemandu acara atau host. Ada juga yang bertugas membuat konten untuk media sosial dan ada juga yang bertugas styling busana untuk Ustadz Hanan. Karena yang bisa kita lihat busana yang dikenakan oleh beliau sangat kekinian yang biasa dipakai oleh anak muda, dan hal ini kegiatan yang direncanakan itu dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu ada pengimplementasian atau actuating. Penggerakan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena penggerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia. Dalam pelaksanaan tugas perlu adanya kerjasama yang baik, loyalitas berjuang yang tinggi, dan bertanggung jawab sebagai pelaksana dakwah. Yang pertama yaitu ada memberikan bimbingan. Dalam organisasi yang didirikan oleh Ustadz Hanan untuk mempermudah anggotanya dalam melakukan tugas, mereka terlebih dahulu membimbing dengan cara memberikan pengarahan setiap kegiatan yang dilakukan dan mengingatkan anggotanya untuk menjalankan tugasnya dengan sabar, ikhlas, dan tanpa paksaan semata-mata hanya karena Allah. Yang kedua yaitu ada memberikan motivasi. Dengan adanya motivasi yang diberikan akan menambah semangat kerja dan loyalitas untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga yaitu ada membangun komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Ustadz Hanan sudah sangat baik dibuktikan dengan acara yang diselenggarakan dapat berjalan dengan penuh khidmat dan juga dibuktikan dengan organisasi yang dinaunginya semua program yang ada berjalan dan bermanfaat untuk banyak orang. Yang keempat yaitu ada pengendalian atau pengawasan yaitu controlling. Evaluasi dalam sebuah organisasi atau suatu kegiatan sangat diperlukan. Dengan adanya evaluasi, itu semua mengetahui hasil kerja dari acara berlangsung ataupun organisasi, kesalahan dan keberhasilan dari adanya suatu kegiatan. Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan yaitu ada rapat rutin dan juga evaluasi pasca kegiatan. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan hasil review saya mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling dari kajian Ustadz Hanan Attaqi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.